Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Tak tanding yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah karena pagi ini meskipun kita berjumpa di udara, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan, kesejahteraan, Islam dan iman pada diri kita hingga akhir hayat nanti. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umat beliau hingga mendapatkan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Baik. Langsung masuk ke materi. Mohon izin saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya belajar ilmu mawaris. Ilmu mawaris di Indonesia ini biasa disebut dengan hukum waris Islam. Juga mempunyai nama lain ilmu faraid. Ya. Dasar hukum waris ini banyak dijelaskan di dalam surah An-Nisa, yaitu surat yang keempat, mulai ayat 7 sampai 14, kemudian ada di ayat 33 dan ayat 176. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-7 dari surah An-Nisa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi orang laki-laki itu ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Surah An-Nisa ayat 7. Baik, ada 5 sebab mengapa penting untuk mempelajari ilmu mawaris atau ilmu faraid atau ilmu mengenai pembagian warisan. Yang pertama, karena ilmu waris itu akan dicabut, akan hilang. Sebagaimana Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu waris, karena ilmu waris itu adalah setengah dari cabang ilmu. Saya bacakan sebuah hadis. Anil A'radi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati rawahu Ibnu Majah.
Dari Al-A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajari dan ajarkan ilmu faraid, karena dia setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan orang. Dan ilmu faraid itulah nanti yang pertama kali akan dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini jumhur ulama menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu mawaris atau hukum waris dalam Islam adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dilakukan, tetapi akan gugur kewajiban tersebut apabila ada sebagian orang yang sudah melakukannya. Artinya, apabila tidak ada satupun yang melakukannya, maka dosa seluruhnya. Tapi akan gugur kewajiban itu jika ada yang mempelajarinya. Baik, itu sebab yang pertama, pentingnya mempelajari ilmu mawaris. Yang kedua, mengapa kita mesti mempelajari ilmu mawaris atau fiqhul mawaris? Karena perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'ida wa'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadharul fitan hatta yakhtalifa al-ithnani fil fariidati la yajidani man yaqdi biha. Rawahul Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajari dan ajarkan juga ilmu faraid kepada orang-orang, karena saya ini hanya manusia yang nanti juga akan meninggal, lalu ilmu waris akan dicabut, kemudian fitnah pun menyebar. Sampai-sampai ketika ada dua orang yang ribut dalam masalah warisan, tapi tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikannya. Baik, itu yang kedua. Penyebab yang ketiga, mengapa kita mesti mempelajari ilmu waris? Karena ilmu mempelajarinya itu sejajar dengan belajar Al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab secara khusus juga memerintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu mawaris. Bahkan beliau menyebutkan bahwa kita belajar ilmu mawaris ini sebagaimana kita mempelajari Al-Quranul Karim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, ta'allamul fara'ida kama tata'allamuna al-Qur'an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, pelajarilah ilmu faraid sebagaimana mempelajari Al-Quran. Selanjutnya yang keempat, kenapa penting umat Islam itu belajar ilmu mawaris, yaitu untuk menghindari perpecahan keluarga. Salah satu penyebab perpecahan dan permusuhan dalam keluarga adalah masalah warisan. Dari banyak kasus yang terjadi adalah kurang pahamnya anggota keluarga tentang aturan hukum waris Islam. Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris oleh generasi Islam, ternyata punya dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah munculnya perpecahan dalam keluarga. Karena ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu akan saling berebut harta. Disebabkan karena parameter atau cara pembagian harta itu yang berbeda. Sebagian anak ingin menerapkan hukum versi adat, yang lainnya versi barat, dan sebagian yang lainnya versi Islam. Maka seandainya orang tua mereka sudah mengajari hukum waris Islam semasa masih hidup, maka perpecahan dalam keluarga mungkin tidak akan terjadi. Karena ketika mereka selaku ahli waris dihadapkan dengan harta warisan, mereka semua akan tunduk pada ketentuan hukum waris Islam. Oleh sebab itu, jalan keluar untuk menghindari perpecahan keluarga ketika membagi warisan adalah dengan mempelajari hukum waris Islam atau biasa disebut dengan fiqhul mawaris. Yang terakhir, yang kelima, kenapa penting mempelajari ilmu
waris atau mawaris dalam Islam, yaitu karena ada ancaman di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa juga, surat yang keempat ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya terkait hukum waris di ayat sebelumnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat 14. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud. Apa itu hudud? Hudud itu adalah sebuah ketetapan atau batasan, yang apabila ketetapan atau batasan itu dilanggar, akan melahirkan dosa besar. Bahkan nanti di akhirat diancam dengan siksa api neraka. Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, karena mereka akan kekal selamanya di neraka sambil terus disiksa dengan siksa yang menghinakan. Maka cukuplah ayat ini sebagai peringatan buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah untuk melaksanakan hukum dalam warisannya. Jadi jangan sampai siksa itu menimpa kita semua. Kita berlindung kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Demikian 5 hal pentingnya belajar ilmu waris yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut Ning Pur. Ya, mohon maaf jika ada salah sebelumnya. Inggih Pak Ustadz. Matur nuwun mukadimahnya Pak Ustadz, sampun dipun sampaiaken. Kita jedah lagu rumiyin nggih Pak Ustadz. Menika wonten beberapa WA sing mangke badhe kita lanjutaken kalian dialog nggih. Aken nggih. Nggih, niki wonten pertanyaan saking hamba Allah Pak Ustadz. Nggih. Pak Ustadz, hukum waris dalam Islam kadang ada yang menyebut faraid, ada juga yang menyebutkan mawaris. Apakah ada perbedaan pada penyebutan istilah tersebut? Monggo Pak Ustadz. Sebenarnya sama saja. Baik, ya? Ini kalau dilihat dari susunan bahasanya, secara terminologi, hukum waris itu kadang disebut ilmu faraid atau ilmu mawaris atau fiqhul mawaris gitu. Kalau ilmu faraid itu dari kata al-faraidu, itu adalah bentuk jamak dari kata al-fardu, yang artinya itu bagian. Jadi bagian dari warisan, itu yang setengah atau seperempat atau sepertiga, itu bagiannya. Jadi ilmu faraid ini maknanya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian harta warisan untuk ahli waris. Itu yang faraid. Kalau yang mawaris itu dari kata al-mawarisu, itu bentuk jamak dari kata al-mirasu, artinya harta warisan. Nah, ini hartanya. Jadi yang dibagi. Kalau faraid tadi itu bagian-bagiannya, dapat berapa bagian. Kalau mawaris itu harta warisannya, barangnya. Jadi kalau fiqhul mawaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai harta warisan dari peninggalan si ahli waris, ya. Jadi yang kemudian ini ada ilmu waris juga. Nah, biasa disebut juga dengan ilmu waris. Itu dari fi'il madzi, warisa, artinya berpindah harta. Nah ini, jadi ilmu waris itu biasa disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang proses berpindahnya harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya. Mungkin seperti itu. Lajeng Pak Ustadz, siapakah ahli waris itu? Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana bagian-bagiannya? Monggo Pak Ustadz, bisa diulang mungkin yang depan tadi nggih Pak Ustadz.
Nggih. ahli waris. Ahli warisnya itu siapa? Oh, nggih. Nggih. Yang termasuk dalam ahli waris itu siapa saja? Nggih. Oh, ya, jadi kalau dilihat dari rukun mewaris itu ada 3. Nggih. Ya, yaitu yang pertama adalah orang yang mewariskan, disebut dengan al-muwaris. Kemudian yang kedua adalah orang yang mewarisi hartanya atau al-waris. Nah, dan yang ketiga adalah harta yang diwariskan atau yang ditinggalkan, disebut al-maurus. Nah, gitu. Nah, itu jadi kalau ada seseorang Nggih. yang meninggal dia dunia. meninggalkan Nggih. harta yang banyak, gitu ya. Nggih. Nah, itu jadi ada orangnya, terus orangnya itu meninggal, punya harta banyak, kemudian punya ahli waris. Ahli warisnya itu ya Siapa bisa saja? istri Nggih. atau suami, Anak-anaknya, anak-anaknya, Nggih. atau dari ke atas, dari ibu atau ayahnya, nah, gitu, dari yang meninggal. Itu disebut ahli waris. Jadi adalah keluarga inti nggih Pak Ustadz nggih. Ya, Menawi inti. semisal wonten ingkang adopsi atau apa istilahnya Jawa niku Anak angkat. pupon nggih, anak angkat nggih. Pripun Pak Ya. Ustadz? Ya, kalau untuk anak angkat tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, Nggih. kalau dulu di zaman jahiliyah pernah dijalankan itu ada anak angkat atau apa istilahnya, dia berjanji untuk memberikan warisan. Nah, itu kalau orangnya sudah meninggal secara syariat Islam itu tidak bisa dijalankan karena bukan aturannya seperti itu di dalam Islam. Oh ngaten nggih. Nggih. Kalau toh misalnya orang tua itu sudah meninggal dunia semua, laki-laki dan perempuan, tapi yang anak angkat ini ternyata juga mendapatkan bagian begitu. Berarti itu bukan warisan. Artinya itu adalah sebuah pemberian ngaten nggih Pak Ustadz. Ya, jadi seandainya Nggih. Orang tua sudah nggak ada. orang tua misalnya. sudah meninggal, kemudian Ya, tapi ada anak sudah angkat, dibagi-bagi. terus ada nggih. anak kandung misalkan. Ya, nggih. Nah, anak angkat ini memang nggak berhak untuk mendapatkan warisan, Nggih. tapi bisa diberikan oleh anak kandungnya yang mendapatkan warisan itu. Nah, jadi setelah diproses secara syariat pembagiannya, nah, itu bisa diserahkan atau dikasihkan oleh anak angkatnya. Sedekah, infak. Iya, jadi atau itu bisa disebut hibah. iya, itu merupakan hibah pemberian mekaten nggih Pak Ustadz. Betul. Nggih. Nggih Pak Ustadz. Niki wonten pertanyaan saking Reni nggih, saking Beratang Pak Ustadz. Nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Ustadz, apakah yang dimaksud dengan warisan, wasiat dengan hibah? Monggo, ini ada tiga pertanyaan nggih. Warisan, wasiat kalian hibah. Monggo Pak Ustadz. Nggih. Baik. Kalau istilah itu memang mirip ya, tapi berbeda ya. Kalau kita lihat dari segi waktunya, warisan itu berlaku dengan sendirinya setelah pemiliknya meninggal. Jadi warisan itu ada jika orang memiliki harta itu meninggal. Tapi kalau meninggal nggak punya harta, ya nggak ada yang diwariskan ya. Kemudian dari segi waktu juga untuk wasiat itu dibuat sebelum seseorang itu meninggal dan berlaku setelah pemiliknya itu meninggal. Jadi dibuat wasiat, istilahnya ditulis harta ini untuk siapa. Nah, itu berlaku setelah pemiliknya meninggal. Dan jumlahnya itu maksimal 1/3 untuk wasiat, gitu ya. Wasiat. Kemudian untuk hibah, ya, selanjutnya untuk hibah ini dilakukan sebelum meninggal dan berlaku sejak hibah itu diberikan. Itu dari segi waktu. Kemudian untuk dari segi penerima, warisan itu hanya untuk ahli waris. Kalau wasiat itu selain ahli waris, ya, itu boleh menerima wasiat. Untuk ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Ya. Kemudian untuk hibah itu boleh diterima oleh ahli waris ataupun bukan ahli waris. Ya, jadi untuk hibah ini bisa berlaku dan diterima untuk semuanya, nggih. Misalnya ada anak angkat sama ada anak yang
anak kandung. Jadi semuanya untuk hibah ini bisa. Tetapi kalau untuk wasiat itu tidak bisa ya Pak Ustadz? Betul. Kalau wasiat itu hanya untuk selain ahli waris. Selain ahli waris. Ya. Jadi kalau berwasiat karena kan ahli waris sudah dapat harta warisan. Nah, kalau wasiat itu untuk selainnya ahli waris. Pak Ustadz, ini pertanyaan berikutnya masih dari Ning Reni ya. Lalu Pak Ustadz, antara wasiat dan warisan itu mana yang didahulukan? Monggo Pak Ustadz, lanjut nih. Sebelum harta warisan itu dibagikan, itu ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, jadi ada orang yang sudah meninggal, kemudian punya harta banyak, punya ahli waris banyak ya, misalkan anaknya 4 atau 5 gitu ya. Nah, sebelum harta warisan itu dibagi, itu yang pertama adalah dikeluarkan zakatnya dulu. Kalau harta itu sudah sampai senisab gitu ya, jadi lebih dari 80 gram emas itu hartanya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang harus pertama dibersihkan dulu Pak Ustadz. Ya, dibersihkan dulu. Yang kedua untuk biaya mengurus pemakaman, beli kain kafan, untuk ngurus ke pemakaman dan sebagainya. Jadi uang warisan itu dipergunakan untuk itu, untuk mengurus jenazah. Keperluan. Yang ketiga untuk membayar hutang. Jadi kalau misalkan yang meninggal ini masih punya tanggungan hutang, jadi warisannya itu harus dibayarkan dulu untuk bayar hutang. Nah, yang keempat baru wasiat. Nah, jadi kalau sudah zakat dikeluarkan, biaya untuk pemakaman sudah dikeluarkan, hutangnya juga sudah dilunasi, masih ada sisa hartanya. Nah, sepertiga dari sisa harta itu dikasihkan untuk wasiat si mayat yang pernah istilahnya, kalau dia berwasiat untuk memberikan sesuatu kepada seseorang, itu wajib dikeluarkan. Tapi maksimal hanya sepertiga dari harta sisa warisan tadi. Itu kalau ada wasiat ya Pak Ustadznya? Iya, kalau ada wasiat. Menawi mboten enten wasiat mboten Iya, apalagi kalau nggak ada hartanya. Apa dibagi dong? Apa sing arepe dibagi? Lanjut Pak Ustadz, sinten malih? Ya. Halo Pak Ustadz. Halo, Sampai itu. Jadi jadi itu, 4 itu ya Pak Ustadz. Diberikan setelah istilahnya, jadi mana yang didahulukan antara pemberian warisan dengan wasiat? Ya, wasiat dulu. Istilahnya itu zakatnya dikeluarkan, biaya pemakaman, kemudian hutangnya. Lunasnya hutang. Nah, setelah itu wasiat dulu. Setelah wasiat dikeluarkan baru dibagikan warisannya kepada ahli waris. Jadi setelah sedaya beres nembe dibagi. Niku nek tasih enten hartane. Dewi mboten wonten nggih, empun. Nggih, kudu trima nggih. Ngaten nggih Pak Ustadz. Kita jedah lagu rumiyin nggih Pak Ustadz nggih. Mohon teleponnya tidak ditutup dulu Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz nggih. Niki nembe mawon mlebet WA saking pendengar Bang Kobar nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau anak yang berinisial anak tiri? Apakah dapat hak warisan? Mbak Pur matur kasih. Matur nuwun Bang Kobar. Monggo Pak Ustadz, langsung Pak Ustadz. Alhamdulillah, tadi kan sudah ditanyakan juga. Anak tiri sama anak angkat itu beda ya? Oh, ya kalau anak tiri itu anak bawaan ya. Anak tiri anak bawaan dari mungkin ada suami istri sambungan. Monggo Pak Ustadz. Baik. Dari istri atau suami yang sambung itu kemudian ada anaknya. Halo Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau sebab perkawinan itu yang dapat adalah istri atau suaminya yang menikah. Jadi sebab pernikahan itu dia bisa mendapatkan waris. Sedangkan untuk anak tiri, sebentar. Ya, jadi untuk anak tirinya mboten.
Jadi sebagaimana anak angkat, itu anak tiri tidak mendapatkan. Jadi kalau misalkan laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sudah mempunyai anak, maka yang istrinya itu aja, yang perempuannya yang mendapatkan warisan seandainya yang laki-laki meninggal. Untuk jadi, anak tirinya itu tidak dapat. Istilah Jawa nih. Tapi kalau mau dikasih, anak gawan ya anak bawaan itu di anak sambung itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Hanya tapi kalau istrinya. Mau dikasih oleh ibunya ya boleh atau bapaknya. Setelah istrinya mendapat warisan dari suaminya, setelah itu. Istrinya atau suaminya mendapatkan warisan, maka bisa diberikan kepada siapa saja. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan untuk Bang Kobar terjawab nggih. Juga Ning Reni yang ada di Beratang mudah-mudahan terjawab. Nggih, menika wonten Rofik nggih. Saking Rofik di Perak. Pak Ustadz, bolehkah membagi harta waris sama rata? Atau dalam keluarga ada yang tidak mau mengikuti pembagian sesuai syariat Islam karena dirasa tidak adil. Nah ini mungkin ada penolakan ngoten nggih Pak Ustadz? Nggih, pripun Pak Ustadz, monggo. Nggih. Baik. Sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa gitu ya. Ayat yang ke-11. Itu jelas sudah rinci. Saya bacakan awalnya aja ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu di awalnya ayat bahwa Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Iya, jadi anak laki-laki itu dapat 2 bagian dari anak perempuan. Jadi anak perempuan itu dapat setengahnya kalau ada pembagian harta warisan. Kenapa kok bisa lebih banyak yang bagian laki-laki? Karena kalau dilihat dari syariat ini, karena yang laki-laki itu kewajibannya lebih banyak. Bayar mas kawin, kemudian memberi nafkah, itu kan kewajiban seorang laki-laki. Jadi kalau kewajiban itu kalau ditinggalkan kan berdosa gitu loh. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak mau memberi nafkah atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dia akan berdosa. Nah karena itu oleh Allah dia disyariatkan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak. Ya, ini nggih Pak Ustadz. Itu dari Rofik dari Perak nggih. Niki wonten pertanyaan lagi dari Tuti, tapi di Tuti di mana ya, enggak menyebutkan namanya. Tapi sudah terjawab sama Pak Ustadz tadi. Jadi pertanyaannya kenapa bagian waris untuk laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan ngaten ya, karena memang tanggung jawabnya besar nggih Pak Ustadz. Betul. Ada lagi alasan yang lain kenapa kok laki-laki ki kok oleh wakeh ngoten lho Pak Ustadz. Nek ngono nek lahir dadi lanang ae. Ya karena sudah fitrah nggih. Kamu fitrahnya. Timur juga. Nggih, ada lagi alasan yang lain Pak Ustadz mungkin. Ya. Jadi kalau syariat itu memang sudah ditetapkan. Ya, kayak sholat itu subuh 2 rakaat ya. Kalau jadi 3 batal. Ya, bukan subuh namanya. Iya, gitu. betul. Nah, untuk laki-laki itu juga dapat 2 bagian dari perempuan. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, atau perempuan dapat setengahnya, laki-laki dapat 1 ya. Itu sudah ditetapkan ya. Tapi ketetapan itu tidak taklak gitu. Tidak apa istilahnya harus seperti itu. Jadi ketika pembagian memang harus tepat sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dalam surah An-Nisa ini khususnya. Dapat setengah, dapat 1 bagian, 1/3, 1/6 atau 1/8. Setelah pembagian itu rata, itu bisa terserah oleh pemiliknya untuk memberikan ke siapa saja. Termasuk kepada saudaranya perempuan, misalkan tak norek dulurku iki. Kok gak bagian? Iya, untuk separuh tak tambahi atau tak kasihkan semua. Padahal dia ya sorong. Nah, gitu karena yang laki-laki ini sudah mapan, sudah oke misalnya. Nah, itu diberikan semua harta warisannya kepada adiknya atau kepada yang lain yang. Tapi setelah akad nikah selesai, betul. Setelah pembagian waris itu dijadikan sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam. Sebagian, kemudian setelah itu baru
diberikan. Nah, itu hibah kan. Hibah. Boleh Nggih. pada siapa saja. Ini berarti nggih termasuk sing melakukan penolakan niku wau nggih Pak Ustadz. Misalnya setelah dibagi-bagi terus aku gak usah. Misalnya dia menolak ngono, sampean gak adil ngono. Nah niku pripun Pak Ustadz? Apakah menika termasuk berdosa ngaten Pak Ustadz? Kalau menolak karena alasannya nggak adil loh Pak Ustadz. Yang atas tadi kan ada WA yang alasannya karena dirasa tidak adil ngaten. Terus nanti Pak Ustadz? Ya karena perasaan orang-orang itu kan, perasaan manusia itu kan beda-beda. Beda-beda, nggih. Anak sing keselit nafsu barang. Nggih. Adil itu kan tidak harus sama. Iya, betul. Nggih. Kita memberikan tanggung kepada anak SD sama anak SMP masuk ya podo. Gitu. Apa meneh sing arek kuliah? Apa sing kuliah? Jadi kebutuhannya beda-beda. Demikian dengan Allah memberikan syariat untuk membagikan waris itu seperti itu. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Harusnya kebutuhannya ini sekian untuk yang laki-laki lebih besar. Tapi ternyata yang laki-laki ini lebih mampu. Ya memberikan infak. Nah di situ jadi lebih orang itu lebih banyak melakukan kebaikan, lebih banyak bisa mendapatkan pahala dari cara-cara yang seperti itu. Nggih Pak Ustadz, sedaya pertanyaan sampun kejawab. Menika wekdalipun taksih wonten sekitar 4 menit. Monggo Pak Ustadz saged maringi closing statement utawi saged motivasi supados mboten sampai enten sing tercerai-berai utawi gegeran mergo warisan ngaten nggih Pak Ustadz nggih. Nggih, monggo Pak Ustadz. Baik. Tadi saya bisa ringkas untuk materi kali ini mengenai pentingnya belajar ilmu waris. Ya. Yang pertama yaitu karena ilmu waris itu akan dicabut. Yang kedua karena memang ada perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga karena belajar ilmu waris itu sejajar seperti belajar Al-Quran. Yang keempat waris itu juga untuk mempelajari ilmu waris itu untuk menghindari perpecahan keluarga. Dan yang terakhir ini karena ada ancaman akhirat kalau misalkan kita membagi warisan itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Terakhir saya mau mengutip surah An-Nisa lagi ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dari ekonomi, lemah dari hal fisik, ya, yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi terakhir dari rangkaian syariat mengenai waris yang ditetapkan oleh Allah, ada kabar gembira juga bagi mereka yang mau melaksanakan syariat Allah di ayat yang ke-13. Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah batas-batas hukum Allah mengenai waris. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin, amin. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Amin. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Apa yang benar dan baik itu berasal dari Allah. Apa yang keliru itu berasal dari sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.